Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa nasaha li hadhihi al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yadhilu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah sampai pada bulan suci Ramadan. Sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah disampaikan kepada bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah, bulan dikumpulnya kebaikan-kebaikan. Mungkin kita sebelumnya telah bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita. Kita disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menukilkan sebuah kisah bagaimana para salafus salih itu menyambut bulan Ramadan. Bagaimana mereka menunjukkan kerinduan mereka kepada bulan Ramadan, yaitu mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan menjelang Ramadan agar disampaikan kepada bulan Ramadan. 6 bulan berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Saking rindunya, saking cintanya kepada bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang bulan Ramadan telah sampai di depan pelupuk mata kita, telah sampai kepada kita semuanya. Maka bulan Ramadan adalah menjadi hadiah paling berharga bagi kita. Kalau bisa diibaratkan, bulan Ramadan itu seperti gudang harta karun dan kita Allah masukkan ke dalamnya, maka akan sangat merugilah apabila kita tidak mengambil sedikit pun atau hanya mengambil sedikit saja dari kebaikan-kebaikan atau harta yang ada pada bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui supaya kita bersemangat dalam melaksanakan amalan-amalan selama bulan Ramadan. Dan itu adalah yang paling perlu sekali kita ketahui adalah fadilah-fadilah atau keutamaan dari bulan Ramadan itu. Karena apabila kita tahu keutamaannya, insya Allah kita akan bersemangat untuk melaksanakannya, akan semangat untuk mengambil semua kebaikan-kebaikan selama kita berada dalam bulan Ramadan. Para ulama memberikan bulan Ramadan itu beberapa julukan, banyak sekali julukan, dan julukan itu sesuai dengan keutamaannya. Yang pertama adalah Ramadan Syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan-penjelasan akan petunjuk dan pembeda antara ketaatan dan pembeda antara kebatilan dan kebaikan. Dan juga dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Solihin-solihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran langsung, seperti Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW
maka otomatis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia paling mulia di atas bumi ini. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan melalui perantara Jibril, maka malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia di atas bumi ini, di dunia ini. Juga begitu dengan bulan Ramadan. Ketika Al-Quran diturunkan kepada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah menjadi bulan terbaik dari bulan-bulan yang lainnya. Maka sesuatu apapun itu, apabila telah bersentuhan langsung dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi sesuatu yang mulia, akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya selama malam bulan Ramadan itu malaikat Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling tadabbur Al-Quran, yaitu saling membaca Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran. Bahkan di satu riwayat dikatakan bahwasanya malaikat Jibril tasmi' Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW selama Ramadan itu 1 kali khatam. Begitu juga Rasulullah. Kecuali ketika 1 tahun sebelum Nabi Rasulullah SAW meninggal, ketika itu Rasulullah khatam sebanyak 2 kali Quran. Jadi selama malam bulan Ramadan itu Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril itu saling tasmi' Al-Quran, membacakan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Termasuk di sana bagaimana malaikat Jibril itu mengajarkan posisi ayat di mana, ayat ini letakkan di surat ini, kemudian surat ini diletakkan di akhir atau di awal. Surah Al-Fatihah diletakkan di awal, kemudian An-Nas di akhir. Maka seperti itulah kira-kira malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW mempelajari Al-Quran. Solihin solihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kepada Rasulullah SAW, kita juga perlu belajar kepada salafus salih. Bagaimana salafus salih itu berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana mereka membersamai Al-Quran selama bulan Ramadan. Banyak sekali contoh yang mungkin bisa kita ambil tauladan. Yang pertama adalah sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan. Sahabat Rasulullah Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya 1 kali khatam. Setiap hari 1 kali khatam. Artinya selama sebulan Ramadan mengkhatamkan 30 kali. Kemudian juga Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Artinya, perharinya di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan 2 kali Al-Quran. Subhanallah. Kemudian juga Al-Aswad mengkhatamkan Al-Quran per 2 hari. Per 2 hari. Kemudian juga Qatadah mengkhatamkan Al-Quran di luar Ramadan saja, mengkhatamkan per 7 hari sekali khatam. Ketika Ramadan, beliau mengkhatamkan per 3 hari. Per 3 hari khatam 1 kali, kemudian pada 10 hari terakhir beliau mengkhatamkan perharinya, setiap malam khatam Al-Quran, setiap malam khatam Al-Quran. Subhanallah. Nah, belum lagi Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri adalah seorang ulama, seorang alim yang biasa mengisi kajian-kajian keilmuan. Namun ketika telah sampai bulan Ramadan, beliau meninggalkan kajian-kajiannya, meninggalkan semua aktivitasnya dan fokus untuk membaca Al-Quran langsung dengan mushaf. Jadi apalah kita bukan selevel Imam Az-Zuhri, bukan kesolehan kita tidak sampai kepada Imam Az-Zuhri, tapi kita masih sibuk dengan urusan-urusan duniawi, sibuk dengan kerja dan lain sebagainya. Maka ini adalah sebagai pelecut bagi kita semuanya agar bagaimana Ramadan kali ini kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Solihin solihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selama bulan suci Ramadan itu amalan kita dikali lipatkan dari hari-hari biasanya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lamun harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wal mim harfun." Saya tidak mengatakan bahwasanya barang siapa yang
membaca Al-Quran itu satu huruf saja, maka baginya adalah 10 kebaikan. Baginya 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi pada hari biasa mungkin satu huruf tuh kebaikannya cuma dapat 10, tapi ketika Ramadan maka dikalikan jadi 10 lagi minimal. Maka satu huruf itu setidaknya kita dapat 100 kebaikan. Maka bayangkanlah apabila misalnya kita dalam sehari itu bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 juz, dan kita tidak tahu berapa jumlah huruf sebanyak 1 juz itu, yang penting kebaikannya pasti akan banyak kita dapatkan. Solihin solihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Ramadan itu adalah syahrul siyam. Ramadan syahrul siyam dan syahrul maghfirah. Ramadan itu adalah bulan puasa, bulan berpuasa dan bulan penuh ampunan. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya terhadap dosa yang telah berlalu hingga sekarang. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil setidaknya 2 syarat bagaimana kita mendapatkan ampunan dengan mengerjakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh kesadaran, bukan dengan ikut-ikutan atau hanya sekedar ya saya iseng untuk berpuasa maka saya berpuasa, bukan seperti itu. Tapi betul-betul puasa ini kita kerjakan dengan penuh kesadaran bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita kerjakan. Itu yang pertama syaratnya, dengan penuh keimanan. Yang kedua adalah kita menjalankan ibadah puasa dengan ihtisaban, dengan penuh perhitungan. Artinya adalah kita ihtisaban itu muhasabah diri, mengevaluasi diri, dan setelah evaluasi kita berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan kita tidak akan lakukan lagi. Jadi syaratnya adalah bagaimana mendapatkan ampunan dari ibadah puasa. Yang pertama adalah berpuasa dengan penuh keimanan, yang kedua adalah berpuasa dengan penuh perhitungan atau muhasabah diri. Sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Ramadan syahrul qiyam. Syahrul qiyam. Ramadan itu adalah bulannya qiyamul lail. Ramadan adalah bulannya qiyamul lail. Jadi dalam hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi cuma beda satu kata aja dari hadis sebelumnya. Yang pertama tadi man shoma, siapa yang berpuasa. Tapi yang sekarang man qama, siapa yang mendirikan Ramadan. Barang siapa yang mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, perhitungan, muhasabah, evaluasi diri, maka dia akan mendapatkan ampunan selama dosa selama dia hidup sampai sekarang. Dan yang dimaksud dengan qiyamul lail ini adalah qiyamul lail secara umum. Jadi salat qiyamul lail ini adalah salat apapun itu antara isya dan terbit fajar secara umum. Nanti baru dibagi-bagi. Kalau tarawih itu adalah sholat yang dilakukan sebelum tidur. Kemudian juga kalau tahajud itu sholat yang kita lakukan setelah tidur. Jadi pembagiannya seperti itu. Tahajud setelah tidur, tarawih sebelum tidur. Dan apabila kita melihat bagaimana Rasulullah SAW qiyamul lail itu, menurut dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, ketika awal-awal Ramadan itu Rasulullah SAW keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat, dan tiba-tiba dan para sahabat itu ikut berimam, menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Dan itu mungkin berjalan sekitar 2 atau 3 hari lah, sekitar 2 atau 3 hari. Kemudian pada hari ketiga atau hari keempat Rasulullah SAW menahan diri.
menahan diri di rumahnya, dan yang lain para sahabat masih menunggu di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada satupun yang menahan saya untuk keluar sholat bersama kalian kecuali aku merasa gelisah, merasa khawatir bahwasanya sholat ini nanti akan kalian anggap sebagai fardu. Makanya dalam kondisi COVID sekarang ini, jangan tak usah paksakan diri untuk tarawih di masjid, karena sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tarawih di masjid itu cuma hari pertama, kedua, ketiga saja, dan selebihnya Rasulullah sholat di rumah. Jadi para hadirin wal hadirat yang tidak usah ngotot untuk sholat tarawih di masjid, tapi ya di rumah, karena di rumah juga sunnah. Kemudian ada beberapa kisah mungkin yang disampaikan oleh para sahabat itu, diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini pernah menjadi makmum bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebuah qiyamul lail. Beliau mengatakan bahwasanya suatu hari saya berimam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bacaan beliau sangatlah panjang sehingga saya mengira-ngira atau berpikir yang tidak-tidak. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang engkau pikirkan wahai Abdullah bin Mas'ud? Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya ingin membatalkan salat saya ingin duduk kemudian pergi. Nah, jadi ternyata ketika itu bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cukup panjang. Satu rakaat itu 5/4 juz. Coba bayangkan. 5/4 juz itu antara Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa. 3 surat dibabat habis selama 1 rakaat. Nah, jadi tidak heran apabila Abdullah bin Mas'ud itu ingin keluar, bukan karena capek, bukan, tapi karena Abdullah bin Mas'ud itu mengira-ngira, oh Rasulullah nanti akan rukuk di ayat segini, di surat ini. Karena khawatir merusak khusyukannya, maka Abdullah bin Mas'ud maka itu adalah sholat terakhirnya Abdullah bin Mas'ud bersama Rasulullah untuk qiyamul lail. Juga ada dan banyak lagi kisah sahabat yang lain tentang bagaimana sifat dari qiyamul lail Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sholihin wa sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah Ramadan, bulan doa. Jadi Ramadan itu adalah waktu yang mana doa itu diistijabah. Doa itu banyak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina tabaqa thalathatul laili al-akhir yaqulu man yad'uni yastajib lahu wa man yas'alni fa'atiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke dunia mendengarkan langsung doa para hambanya. Nah, barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku maka Allah akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Barang siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Dan itu waktunya adalah ketika sekitar waktu sahur. 1/3 malam terakhir ketika sahur. Dan ketika Ramadan kita memungkinkan untuk bangun ketika sahur, maka perbanyaklah berdoa ketika sebelum sahur. Perbanyaklah doa ketika tahajud 1/3 malam terakhir. Kemudian juga ada hadis juga yang mengatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, as-sha'imu hatta yuftir, wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah orang yang shaim, orang yang berpuasa sampai mereka berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Jadi doa orang yang berpuasa itu insya Allah akan diistijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulai dari dia sahur sampai dia berbuka, insya Allah.
Maka antara sahur dan berbuka itu adalah waktu-waktu istijabah untuk berdoa. Maka perbanyaklah berdoa ketika waktu itu. Para solihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita berdoa secara langsung. Tapi ada hadis lain yang lebih menarik lagi, bagaimana ketika para malaikat itu mendoakan kita. Kalau tadi kita mendoa atas diri kita sendiri, tapi hadis ini menunjukkan para malaikat berdoa kepada kita. Yang kira-kira potongan hadisnya adalah wa tastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftaru. Para malaikat itu mendoakan orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Jadi para malaikat itu mendoakan kita orang-orang yang berpuasa mulai dari subuh sampai berbuka. Malaikat mendoakan kita. Maka doa macam apa lagi? Kita didoakan oleh makhluk yang paling mulia, makhluk gaib Allah yang paling mulia. Maka itu adalah sebaik-baik doa, ya kan? Dan itu adalah sebuah karunia yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa didoakan oleh para malaikat. Kaum muslimin wal muslimat, solihin solihit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu salah 4 dari keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Maka oleh karena itu marilah kita selama bulan Ramadan ini perbanyaklah untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Berbanyak interaksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, menghafal Al-Quran, kemudian juga kita berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah puasa kita, memperbaiki kualitas ibadah puasa kita betul-betul imanan wahtisaban, betul-betul dengan keimanan dan penuh perhitungan, dengan diiringi dengan muhasabah diri. Karena jangan sampai ibadah puasa kita itu sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya ya mengatakan, Rabbus shaim hadzuhu min siyamihi al-ju'u wa'atash. Betapa meruginya, celakalah orang-orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Maka apabila itu yang terjadi, maka akan jauh kita dari ampunan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salaf dan khilaf, mohon dimaafkan. Astagfirullah wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.